mukulnya nggak usah ragu-ragu, mukul kayak mau berantem juga nggak ada masalah. Sehingga lebih makin tersedak lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hotdog, Hotdog obrolan antar teman dokter. dokter. Kita mau bahas apa sekarang setelah sekian purnama? Sekian purnama. Gimana Dan? Bahas tentang yang ini teman-teman setia Hotdog, kita akan membahas tentang materi yang penting kalau menurut kita tuh. Walaupun kesannya sepele ya. Walaupun sepele, tapi ini penting banget diketahui oleh orang awam, yaitu tentang materi tersedak. Sepele tapi bisa bikin mengancam nyawa. Gitu. Penting banget sih ini untuk diketahui oleh masyarakat, dan banyak kejadian yang orang salah penolongannya akhirnya memperparah keadaan kondisi yang sedang sakit. Oke, gimana kalau kita bahas tentang choking atau tersedak? Oke, tersedak apa tuh, Dok? Jadi gini Dokter Wildan, kalau kita bicara tersedak kita harus bicarakan dulu. Kira-kira tersedak itu definisinya apa sih? Tersedak itu adalah sumbatan pada jalan nafas. Sumbatannya baik berupa cairan kah, baik berupa padat kah? Kemudian kita bagi jadi dua. Apakah sumbatan itu parsial atau menutup sebagian, atau sumbatan itu total atau menutup keseluruhan si jalan nafas. Cara ngebedainnya paling gampang adalah ketika ada yang kita curigain tersedak atau keselak. Kalau itu sebagian, biasanya dia masih bisa bicara, masih bisa batuk. Tapi kalau yang total atau sumbatan menyeluruh, biasanya dia lama-lama setelah terjadi sumbatan nggak bisa bicara, kemudian tiba-tiba biru, nggak bisa bernafas. Ciri khasnya kalau yang tersumbat total itu megang leher. Megang leher dan nggak bisa bicara biasanya. Nggak bisa bicara dia lagi. Nah, itu yang harus masyarakat tahu tuh. Dan tersedak itu pun bisa karena cairan ya, Dok ya. Bisa karena cairan, benda cair atau benda padat. Nah, benda cair itu ada juga tuh saya pernah pengalaman tuh, benda cair. Jadi anak tersebut gemuk banget. Kalau dalam ilmu kedokteran dia termasuk obesitas lah, level 3. Level 3 atau level 2. Oh, obesitas di usia masih 10 tahunan. Dan kejadian itu pada saat saya praktek, dia lagi tersedak digotong sama guru. 3 orang apa 4 orang, angkatnya berat banget sih. Dan dia gini, oh gitu, kayak tersedak. Cuman saya dengar suaranya kayak ada cairan gitu, kayak snork, gargling. Wah, cairan nih. Dan saya miring. Keluar. Wow. Dahak semua, dia lagi batuk. Nah, itu untuk cairan lumayan simple, tapi kadang-kadang orang nggak paham tuh. Cairan dipukul dadanya lah, apalah ya. Nanti kita akan bahas mitosnya. Kita bahas mitos-mitosnya nanti itu. Tapi maksud saya, untuk tersedak cairan itu caranya cukup dimiringkan aja. Dimiringkan, nanti dia keluar otomatis. Apapun memanfaatkan gravitasi ya, Dok ya. Gravitasi dan kemiringan. Sehingga cairan akan turun ke tempat yang lebih rendah. Gitu guys. Nah, next up. Kemudian pertolongan pertamanya, ada yang tersedak, dia terlihat megang leher kah? Cek dulu tuh, kita harus tentuin ini parsial apa ini total. Kalau dia nunjuk-nunjuk atau dia masih bisa bernafas dan masih bisa bicara, masih ada rangsang batuk, ya kita anggapnya sebagai parsial. Kemudian kita coba untuk rangsang batuk, coba suruh batuk dulu, mudah-mudahan keluar. Setelah kita coba untuk itu nggak bisa juga, ada teknik yang namanya back blow ya. Back blow dulu.
Jadi kalau kita bicara back blow Ini sesuai cuma benda padat nih, pasti. padat, ini padat ya. Ini padat ya. Rata-rata tuh bakso. Bakso. Bukan Bakso. orang salah itu tukang bakso ya. Bakso tuh enak banget, guys. Bakso, bakso. Cuman kadang-kadang kita salah aja ya. Lagi makan bakso, kagetin. Woi, Iya. gitu kan? Atau enggak sambil makan enak sambil ketawa-ketawa sambil Iya. ngobrol-ngobrol tiba-tiba tuh bisa tuh. Ya, Kenapa bakso? Kalau kita bicara bakso, jadi bakso itu bentuknya bulat. Bakso bulat seperti bola pimpah. Kalau lewat membikin perut kosong. Bakso itu bulat. Bakso bentuknya bulat. Terkadang dengan bentuk bulat seperti itu, dia bisa menyamai si diameter yang akan menyumbat jalan nafas. Seperti makin itu. gurih, guys. Makin Jadi gurih, kalau guys. kita bicara bakso bulat seperti bola pingpong. Bakso bulat seperti bola pimpah. Itu yang seringkali menyumbat si jalan nafas. Bukan hanya bakso aja, sebenarnya seperti buah-buahan. Kalau misalnya kita lagi makan, contoh kayak anggur, seperti itu. Jadi Iya, kayaknya emang bagus banget kalau misalnya dikunyah secara benar-benar, atau sebelum kita makan kita potong-potong dulu. biasa. Apalagi dan kita nih pertama kan ngebahas itu dong, ya tentang apa aja yang menyebabkan kan. Mm-mm. Pertama kan cairan tuh Mm. bisa karena batuk, leak ya, Ya, leak, dahak. dak. Terus kalau untuk benda padat itu bakso, Mm. tadi apa? Anggur. Anggur ya kan. Kadang-kadang stroberi juga loh. Strawberry ya. Apa yang gede-gede anak dan banyak lagi. Dan kita lihat lagi tuh dari siapa aja yang sering kena. Rata-rata anak-anak Atau lansia. atau lansia. Untuk yang kayak kita nih udah remaja atau apa Agak jarang ya. agak jarang. Agak jarang. Dan kadang-kadang lebih gampang penanganannya. Tapi lansia sama anak-anak itu justru jadi perhatian buat masyarakat atau teman-teman sahabat Odok. Itu apa dong tadi anak-anak dan lansia itu. Kenapa anak-anak? Yang pertama kan anak-anak itu makanya sembarangan ya. Ya. Kadang-kadang Masuk karena lagi aja. main nggak di ini langsung main coba telan. Telan aja main yang gede-gede lah koin. Koin. Ya. Makan dan lagi main sambil bercanda dia masukin mulut tersedap. Anak-anak lansia gangguan menelan atau sedang sakit pasca stroke, everything yang mengganggu refleks menelannya. Jadi teman-teman yang punya orang tua yang sudah lansia, mohon diperhatikan makanannya, kelembutannya, kepadatannya, kekerasannya ya kan, dan diperhatikan. Penting sekali sih, Dok. Lanjut yang tadi, Dok. Tanya penanganan apa gimana? Tadi kan back blow. Back blow, Back blow Yes. itu kita memberikan pukulan. pukulan ya di punggung. Jadi kalau kita raba di sini nih, ini ada tulang belikat ya. Tulang belikat itu ada kiri dan kanan. Back blow itu di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dipukul. Dipukul di tengah-tengahnya, kemudian 5 kali ya. Dan Satu, pukulannya harus Nada. kayak ini, Dok. Kayak dendam kusumat gitu. jangan ya, pukulan jangan cuma gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa takut itu. itu Takut. sakit. Justru itu menolong. Ya. Punya dendam pribadi. Dendam pribadi. Ya. Itu diharapkan kita memberikan tekanan yang masih ada dari sisa oksigen di atas untuk ngeluarin si benda asing. Kanannya tinggi ya, Dok ya. Iya, karena tinggi. Itu back blow. Big blow. 5 kali back blow, dipukul atau diberikan tekanan pada kedua tulang belikat. Kemudian kalau itu gagal, lanjut ke Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. 5 kali. Caranya bagaimana? Heimlich maneuver itu jadi kayak dirangkul dari belakang. Terus tangan yang penolongnya ke ulu hati, di antara pusher sama hulu hati tuh. Gini. Tekan, didorong set gitu. Nanti akan ada videonya. Nanti akan kita tunjukkan di sini nih atau di sini nih. Ya, di sini atau di sini ya? Di sini atau di sini. Ada Ya? di gini set.
itu tekanannya lebih kencang lagi Ya, betul. dibandingkan back blow. Dan itu akan dan 5 kali pula, dan catatan nggak boleh pada Ibu hamil, ibu hamil trimester 3 dari semester 3. dan orang-orang yang gendut. orang yang gendut, Untuk yang obesitas ekstrim itu susah. soalnya mulutnya susah. Ya. Terus kita kadang-kadang nggak kena, makanya biasanya langsung ke Chest thrust diganti dengan chest thrust kalau abdominal itu. thrust. Abdominal thrust. Abdominal thrust. Abdominal chest thrust. Kita langsung ke abdominal thrust, suruh tiduran. Ini kondisinya memang yang untuk yang kita tolong itu lebih besar dari kita, ya kan. Yang kedua apa tuh, udah mau pingsan, jadi dia udah nggak kuat berdiri. Jadi kita biarkan dia tidur berbaring dengan kondisi mungkin dia masih kayak gini. Kita dorong sama posisinya di perut, pusar sama ulu hati didorong gini. Kita ada di tengah-tengah atau di samping, kita dorong sat gitu. Dan yang kuat, karena jangan tega. Harus tega, jangan tega. Harus tega. Karena ini teganya ini untuk menolong, makanya terlihat kejam, cuman ini bisa sangat emergensi banget sih. Orang itu senang banget kalau justru dikencengin. Kalau dipelantin tuh kayak rasanya dipijit, Dok. Iya. Pijit tuh kayaknya So enak. Enggak enak kalau ini kan. Iya, kalau ini nggak enak. Kalau kenceng-kenceng, wih, enak nih. Nah, gitu sih, Dok. Oke, jadi kalau kita bicara Heimlich maneuver, paling gampang adalah untuk menentukan pertama yang digunakan tangan dominan. Jadi tangan dominan itu kalau kita nulis pakai tangan kanan ya berarti tangan dominan kita kanan. Kita kepalkan, habis itu taruh seperti ini dengan gerakan memutar ke atas. Oke, untuk posisinya, jadi kalau misalnya kita lihat, kita berdiri, dada kita itu bentuknya seperti huruf A nih. Nah, ada bagian seperti huruf A di sini. Ya, di sini masih keras, di sini seperti huruf A. Ini udah agak lembek nih, taruh tepat di situ. Ya, taruh tepat di situ. Habis itu putar ke atas, 2 seperti ini. Itu untuk Heimlich maneuver. Nanti ya mungkin di sebelah sini atau di sebelah sini, ya, ntar ada ininya. Kemudian chest thrust udah. Nah, kalau misalnya nggak keluar-keluar gimana tuh, Dok? Kita pakai Terus udah kayak gitu pasnya tiba-tiba udah nggak napas nih. torakotomi. Gitu, biasanya tuh kalau yang teman-teman lihat tuh di film-film ya kan, wah tersedak, ditusuk pakai pulpen. Satan, maaf, ini memang harus sebaiknya memang harus ahli medis. Cuman kalau emang bisa, biasanya di sini nih di apa namanya, Adam Apple atau apa namanya, jakun itu di atasnya ada rongga tuh, ada rongga yang bisa kita tusuk memakai pulpen. Bisa, tapi kan banyak yang nggak tega ya. Gimana anatominya, salah nusuk pembuluh darah. Betul. Nah, memang kita Bukan untuk dilakukan sama orang awam. Dan di film-film jangan diikutin. Itu memang orang itu dia udah ahli ngelakuin itu. Dan fungsinya memang ketika kita terlampau lama tidak bernafas, kita akan henti nafas ya. Kenapa? Nah, itu fungsinya untuk memberikan oksigen dulu tuh ke situ. Apabila memang penyumbatannya di atas itu kan. Ya. Tapi emang rata-rata pasti di atas torak atau trakea. Trakeotomi bukan torakotomi, maaf. Trakeotomi sini. Trakeotomi sini. Trakeotomi. Itu sih dokter. Oke, kemudian kalau amat sangat buruk sekali ya itu tadi ada henti nafas, kadang-kadang bisa sampai henti jantung juga. Lanjutkan ke RCP atau resusitasi jantung paru atau CPR. Bagi yang awam, ya mudah-mudahan bisa call for help. Mudah-mudahan di sekelilingnya ada orang medis. Rata-rata semua orang medis biasanya bisa ya. Insya Allah. Untuk CPR. Ya, mudah-mudahan orang awam dengan adanya edukasi kita ini, sharing-sharing ilmu bisa membantu dan sedikit berani lah. Dan untuk mukulnya nggak usah ragu-ragu. Mukul kayak mau berantem juga nggak ada masalah. Yang penting pukulannya kalau untuk back blow tepat dan pakai di antara dua belikat. Ya, telapak tangan kayak buk gitu, kenceng. Buk gitu. Kalau buat bayi nih. Nah, Buat bayi tetap namanya back blow. Back blow. Tapi posisinya adalah agak susah ya, nggak ada bayinya nih. Gimana? Ya udah ntar di sini nih sama di sini. Iya. Pasti nanti mulutnya dibuka kalau bayi. Mulutnya dibuka ya, satu pegang ke mulut nih. Jadi pas bayinya ditelungkupkan wajahnya di sebelah sini. Tapi kita duduk ya kan, Dok? Kita duduk ya. Duduk ini. Duduk. Kemudian posisi kepala lebih rendah dibandingkan dengan posisi kaki ya. Baru back blow. Depan situ atau ke sini. Ini agak susah sih. Begini gampang tapi ini nggak ada tanggahan. Dan itu biasanya ibu-ibu.
apaan sering tuh, ahli tuh, ibu-ibu kita tuh, kalau batuk, gitu kan, dari dadanya ya, apa punggung, Punggung. dari batuk. Emang itu bisa banget. Tapi kalau untuk benda padat nggak bisa. Kalau agak susah kalau kita nggak manuver atau dipukulnya kenceng. Ibu-ibu itu luar biasa emang feelingnya. Langsung masuk ke mitos. Nice. Mitos dan fakta. Yes. Oke, yang pertama. Dok, keselak nih dok. Gimana kalau kita kasih minum aja? Jangan dikasih minum. Jangan dikasih minum. Bisa. Sekarang anggapannya begini, oke kita keselak benda padat. Ketika kita keselak benda padat, mungkin kita masih bisa ngomong. Mungkin kita masih bisa coba buat bernafas atau minta tanggungan segala macam, panik segala macam. Disuruh minum benda padat, ditutup sama cairan, tutup dong. Kalau bisa jangan, karena kemungkinan memperburuk keadaan sehingga lebih makin tersedak lebih besar. Ya, Gimana, that's gimana? right. Benar sekali. Karena ingat teman-teman bahwa tersedak ini adalah tersumbatnya saluran nafas, bukan saluran cerna. Kalau saluran cerna tersedak koin, nih ada nih pasien tersedak koin, ketelan dok, nggak apa-apa nanti keluar dia melalui pupnya. Boleh minum, tapi kalau tersedak saluran nafas yang ciri-cirinya udah batuk-batuk, susah sampai kebiruan itu kayak nggak bisa disuruh minum. Tersedak, ingat saluran nafas. Nah, Oke, mitos kedua. Mitos kedua. Dok, kesedak nih dok. Gimana kalau kita korek pakai jari? Aduh. Sebenarnya ada ya dok ya. Namanya finger sweep. ingat sih. Tapi kalau kita bicara finger sweep, itu tekniknya ada khusus ya. Finger itu jari, sweep itu sapu. Ya, dengan catatan yang pengen kita finger sweep visualnya terlihat. Wah, nih ada bakso nih, baksonya kelihatan nih. Oke, kita Iya. finger sweep bisa tuh. Bisa. Ya. Insya Allah. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, dibuka, abis itu kita ntar makin dalam. dalam. Iya, kasihan. Iya. Harusnya ke dokter THT, tapi jadi ke dokter gastro ntar. Harusnya bisa pakai endoskopi yang THT punya, tapi sama ke gastro ntar. Itu jadi nggak boleh dikorek-korek pakai jari, kecuali tenaga medis dan kecuali visualnya jelas. Ya, seperti itu. That's right. Mitos apa lagi? Berikutnya, dok, Apa? Mitos. kesedak dok. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bisa ngapain ya? Gimana itu? Angkat tangan suruh nyerah. Suruh nyerah. Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong. Kayak itu juga mitos. Sebenarnya nggak berhubungan apa-apa ya ketika angkat Ya. tangan ya. Tidak akan membantu untuk mengeluarkan si benda asingnya. Kemudian memperburuk keadaan juga kayaknya enggak ya. Nggak memperburuk keadaan ya. Tapi tidak membantu keadaannya juga. Bisa kalau ada yang menolong. Oh ya, habis itu nolongin. Ya bisa. Tapi nggak menolong, apa nggak menolong dalam hati langsung. Yes, betul. Minta bantuan bisa. Minta bantuan. Yang terakhir, mitos dan faktanya. Pukul dada. Udah ada. Gimana tuh? Ya padahal. Gimana, Pak? Teman-teman, jadi ingat kita bersin itu kecepatannya kencang banget. Seperti naik motor, mungkin 100 km per jam ya. Nanti referensinya nanti akan kita tampilkan. Itu bersin aja, bersin itu kencang banget. Batuk juga kencang. Apalagi dipukul kita dengan tekanan dari back low itu dari belakang kencang. Tapi kalau dari depan salah anatomi. Jadi anatominya itu kan maksudnya dia langsung ada jantung di sini. Ya, salah posisi. Salah posisi dan tekanannya nggak dapet. Nah, di sini jantung, paru. Nah, yang tekanan yang paling dapat dalam referensi adalah di belakang. Yang di sini dipukul, sakitlah jantungnya. Malah kayak RJP. Kecuali memang udah henti napas ya. Itu baru kita lakukan RJP, beda lagi tuh. Jadi nggak boleh pukul dada. Pukul dada ya, pukul punggung. Pukul di punggung. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahannya ya. Oke. Pencegahan jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Yes. Yang pertama seperti yang tadi kita udah bilang, kalau makan dikunyah dengan baik-baik. Satu. Kemudian bentuknya gimana tuh? Bentuknya untuk orang tua sebaiknya diperhatikan. Untuk yang ibu orang tua kita, padatannya, kerasnya, jadi harus, karena nelan aja susah rata-rata waktu makanan yang udah lunak aja dia masih gitu.
Jadi tolong diperhatikan untuk orang tua kita kepadatannya. Untuk anak-anak diperhatikan dia makanannya kalau bisa yang udah dipotong-potong, baksonya udah dipotong-potong, apanya lagi tuh, buah-buahannya udah dipotong-potong, kalau bisa seperti itu. Dan yang hindari ini dong, apa yang bisa berbahaya kan kayak koin, mainan Ya. gundu, everything lah. Semua barang-barang kecil yang kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam mulut. Ya, jadi kalau misalnya kita beli mainan, beberapa produsen mainan tuh sudah mempersiapkan itu. Tuh tulisannya ada tuh, choking hazard. Nah, berarti kalau dia tulis itu bahaya atau potensi untuk itu ada. Nah, itu hati-hati tuh. Ada tulisan choking hazard. Kemudian makannya pelan-pelan. Untuk bisnismen yang suka meeting tuh tidak boleh meeting sambil makan, sambil ngobrol, apalagi sambil tawa. Iya. Nah, terkadang sepele, cuma ketika itu dilakukan kemungkinan tersedak menjadi lebih besar. Seperti itu. Ya, Apalagi Dan? mungkin udah kali ya. Ya. Ya, udah. Cukup ya. Cukup dulu lah biar bisa dicerna. Nanti kalau ada komen atau saran atau yang kurang-kurang mau dibantu ditulis, nanti kita bisa tambahkan, kita bisa revisi dan lain sebagainya. Terima kasih sih buat kita. Ada lagi tuh? Kita tutup. Udah sih, coba kita tutup aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sama tadi udah dikasih tahu sama Dr. Wildan, coba langsung komen aja di bawah. Jangan lupa follow, subscribe, komen. Biar kita tambah semangat bikin konten. Pasti kan kayak gitu ya. Oke, demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Ben? Yang berikutnya apa ya? Mudah-mudahan ini. Yang berikutnya kita akan bahas Sariawan nih, Sariawan.